Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi wal ilman nafi' wal amal salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Abah dan ummahat yang dimuliakan Allah, wali santriwan santriwati kutab Al-Jawi Al-Ilmi, pagi hari ini atas izin Allah kita diperkenankan untuk bermajlis dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita karunia-Nya untuk senantiasa kita beramal, senantiasa kita beribadah, sehingga kita diberi taufik senantiasa mengerjakan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Salah satunya adalah istiqomah didik anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab bagi kita, menjadi amanah bagi kita untuk nanti kita bawa di akhirat. Semoga menjadi permata penyejuk bagi orang tua dengan kesolehannya, dengan kesolehan anak-anak ini, dan kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan pahala atas doa-doa baik anak kita setelah kita wafat. Kita lanjutkan kajian terhadap kitab Ta'limul Muta'allim sampai apa Pak yang lima terakhir, apa Indonesianya monggo dibacakan sampai apa sampai apa Pak terakhir? Apa? Ilmu adalah sarana untuk mengetahui segala hal. Baik. Berkata Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, bismillahirrahmanirrahim, wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri wa tawadhu'i wal ulfati wal iffati wal israfi wa taqdiri wa ghairiha wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubn wal jara'ah. Ilmu merupakan wasilah bagi seseorang untuk mengetahui perkara seperti kesombongan, kemudian perkara ketawaduan, kemudian al-ulfah. Al-ulfah itu bisa dimaknai kasih sayang, bisa dimaknai kelembutan. Aifah untuk mengetahui kehormatan. Al-israf untuk mengetahui sikap boros, wa takdir hemat, wa ghairiha dan semisalnya. Wa kadzalika fi sairil akhlaq nahwul jud, dan juga di dalam akhlak-akhlak yang lain seperti kedermawanan, wal bukhl, dan juga kikir ataupun pelit, wal jubn, dan juga sifat
pengecut, wal jaroah keberanian. Fa innal kibr wal bukhl wal jubn wal israf haram. Sombong, kikir, jadi pengecut atau boros itu semuanya adalah sifat-sifat yang hukumnya haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha. Tidak mungkin seseorang melindungi diri darinya kecuali dengan mengetahui ilmunya. Wa ilmu ma yudaduha, dan ilmu yang menjadi lawannya. Seperti tadi, sombong lawannya berarti tawadhu. Seperti kikir lawannya adalah karam atau jud, yaitu orang dermawan. Ya, ini untuk mengetahui lawannya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, sehingga wajib bagi setiap orang untuk mengetahui ilmunya. Jadi abah dan ummahat yang dimuliakan Allah, ilmu yang wajib dipelajari bagi anak-anak kita selain ilmu tentang akidah, pendasaran iman, ilmu tentang kebutuhan amal, ilmu yang terkait fikih beramal seperti fikih sholat, fikih wudhu, fikih puasa, mengetahui hukum jual beli, mengetahui hukum hutang piutang. Selain itu juga ada kewajiban belajar ilmu yang terkait dengan kondisi hati dan akhlak yang tadi disebutkan. Jadi anak harus ngerti kalau wajib baginya itu jujur, wajib baginya tawadhu, haram bagi anak ini untuk sombong, haram bagi anak berbohong, itu harus ngerti. Ya. Nah, maka nanti di kitab guru-guru harus perhatian terhadap yang seperti ini. Selain diberikan materi secara teori, juga pembersamaan secara praktek. Ketika didapati ada anak, dia kok bohong, ya ditegur. Mas, mbak, enggak boleh bohong ya. Bohong itu dosa. Bohong itu dimurkai sama Allah. Ya. Terus dikasih tahu lawannya, bohong apa? Jujur. Sebagai orang mukmin itu harus jujur, berkata apa adanya. Nah, itu dikasih tahu begitu, biar anak terbiasa mempelajari akhlak ini bukan hanya teori, tapi belajar juga secara praktik. Nah, orang tua di rumah juga nanti punya kerjasama dengan guru. Ketika dapati di rumah kok anaknya bohong, jadi nasihati secara langsung, mas, enggak boleh bohong ya, bohong itu dosa. Apa belum diajari toh di kitab? Terus anaknya bilang belum, Bi. Nah, nanti bilang ke ustadz-ustadzahnya di kitab, ustadzah, anak saya kemarin saya dapati bohong. Nah, gitu. Ketika ada seperti itu, guru di kitab langsung respon, oh iya, ini berarti butuh ada penanaman akhlak yang terkait tentang itu. Ya. Jadi diindahkan nanti ketika sudah di kitab, masuk di momen kajian umum, biasanya menjelang pulang itu dinasihati anak-anak, dikasih tahu bohong itu berbicara tidak sesuai dengan realita. Dikasih contohnya, contoh bohong begini mas, gitu. Ini namanya bohong. Kalau kamu bilang bahwa dikasih kabar ya temanmu ada yang ngomong kotor,
Terus temanmu bilang, nanti kalau dibilang ditanya saya ngomong apa, bilang aja ngomong baik. Itu namanya berbohong. Berbicara tidak sesuai dengan realita. Nah, dikasih tahu dasar-dasar itu. Mungkin bisa disampaikan hadis, Iyakum alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Contoh, hendaknya kalian mengamalkan kejujuran, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Dan hendaknya kalian menjauhi bohong, karena bohong itu mengantarkan kepada kekejian, mengantarkan kepada perbuatan buruk. Perbuatan keji dan buruk itu mengantarkan seseorang masuk neraka. Nah, itu anak-anak dikasih tahu pendasarannya, sehingga ada motivasi. Oh, ternyata jujur itu begini. Oh, ternyata akibat bohong itu begini. Nah, itu dikasih tahu penanaman. Ini hal yang penting sekali. Harusnya yang membedakan antara pendidikan Islam dengan selain pendidikan Islam ya di akhlak ini. Ya. Pendidikan selain Islam tidak memperhatikan masalah akhlak. Yang mereka ajarkan ya pada anak didiknya hanya ilmu kauni, ilmu duniawi. Ilmu kauni, ilmu yang terkait dengan ciptaan. Sedangkan arahan untuk jujur, meninggalkan bohong, arahan untuk tawadhu, meninggalkan sombong, itu adalah ilmu syar'i, ya, yang menjadi kekhasan daripada pendidikan Islam. Kalau pendidikan Islam kok nggak ngajarkan adab, itu bukan pendidikan Islam. Karena sendi utama dari pendidikan Islam itu adalah adab, adalah akhlak. Ya, dan yang paling utama adab-adab hati begini nih, akhlak-akhlak hati yang dibahas di sini. Baik, kita lanjut. Waqad sannafa Sayyidul Imamu Al-Ajal Al-Ustadz Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sannaf fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Beliau menyampaikan ada kitab khusus yang berbicara tentang akhlak dan judulnya juga Al-Akhlaq. Ini karya Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Ya, bagi yang bisa mempelajarinya maka hendaknya mempelajarinya. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayyin fa fardun ala sabilil kifayah. Sedangkan menjaga apa yang terjadi atau dibutuhkan ya sesuai situasional, tidak sewaktu-waktu, fa fardun ala sabilil kifayah. Maka hukum mempelajarinya fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Apabila sebagian sudah mengerjakan, jatuh daripada yang lain. Fa in lam yakun fil baldati min man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Kalau seandainya dalam satu daerah itu tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka yang lain dosa. Fayajibu 'alal iman an ya'murahum bidzalik. Maka wajib bagi imam untuk memerintahkan rakyatnya mengerjakan hal tersebut. Wa yujbiru ahlal baldati 'ala dzalik, dan bahkan memaksakan penduduk satu negeri kepada kewajiban fardu kifayah tadi. Contoh, ya, harusnya hukum mempelajari ilmu faraid itu fardu kifayah. Hukum mempelajari ilmu faraid itu fardu kifayah. Kenapa? Karena faraid itu tidak dibutuhkan setiap hari. Kan nggak setiap orang kepaten setiap hari dum-duman waris terus, kan nggak mungkin. Ya, kebutuhannya sewaktu-waktu ketika ada orang yang kena musibah kematian terus butuh bagi-bagi warisan. Nah, harusnya
orang awam dari kaum muslimin itu ketika terjadi musibah kematian itu mengundang ahli waris, ahli ilmu waris, bukan ahli waris, ahli ilmu waris itu diundang ke rumah, ya Ustadz, kami baru saja terkena musibah, orang tua kami meninggal. Nah ini kira-kira kewajiban kami sebagai ahli waris dari beliau almarhum ini apa saja terkait ketentuan hukum waris, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum waris itu untuk merealisasikan kemaslahatan. Saya kemarin mintai jawaban ya atas problematika yang menimpa satu keluarga. Orang tuanya, bapaknya sudah meninggal dari tahun 2003 atau 2007, saya lupa itu, sekitar itu. Kemudian dari sejak orang tua bapaknya meninggal sampai sekarang warisan itu belum dibagi. Warisan belum dibagi. Tapi dikelola sama istri daripada almarhum, ya ibunya. Anak yang bertanya kepada kami, yang bertanya kepada saya anaknya. Ya, almarhum ini anaknya perempuan semua, 4 atau 5 gitu kemarin. Terus masih punya saudara laki perempuan, masih punya ibu. Artinya ada mbah putrinya itu ada masih. Ya, tapi karena sudah 15 tahunan lebih, kalau 2007 saja berarti sekarang sudah 17 tahun ya. Dari 2007 sampai sekarang, ya 17 tahun. Asetnya itu yang ditinggalkan itu macam-macam, ada. Pokoknya aset usaha berjalan, nah itu dikelola sendiri sama ibunya. Kemudian ibu maksudnya istri dari almarhum. Ya. Nah, kemudian si istri dari almarhum ini sekarang dalam kondisi sakit keras. Kemudian anaknya dikumpulin langsung dibagi-bagi, ini kamu jatahmu sana, ini kamu jatahmu sini, kamu jatahmu sini. Ya. Padahal itu bukan uangnya dia, bukan hartanya dia. Yang benar itu harta warisan suaminya yang harusnya dibagi-bagi sejak dulu. Akhirnya kan yang ditanyakan, lah Ustadz ini gimana masalah hak kami yang sudah didudukkan sama orang tua begitu. Orang tua itu udah bagi, kamu yang sana, kamu yang sini. Padahal itu bukan hartanya, itu harta suaminya. Nah, problem ya seringkali gitu loh, kalau terjadi musibah kematian, orang pekewoh untuk mendudukkan dan menyelesaikan secara hukum waris. Padahal itu perintah Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain wa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, dan seterusnya la akhiril ayat. Jadi kata-kata yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian. Ini penekanan bahwa apa? Oh, hukum waris itu penegakannya sampai khusus diwasiatkan sama Allah. Tapi karena ilmu yang fardu kifayah ini tidak diketahui, sekarang saya yakin tidak setiap satu desa memiliki ahli waris. Ahli ilmu waris. Beda nanti ahli waris. Ahli ilmu waris. Satu desa, saya yakin itu. Saya yakin. Satu desa tidak memiliki, bahkan satu kecamatan loh belum tentu. Gitu. Benar nggak? Satu kecamatan. Coba gitu, kecamatan mana itu di Karanganyar, Jatipuro gitu. Belum tentu di Jatipuro dicari ada nggak orang yang paham ilmu waris itu terus dapat. Nggak ada. Ya. Bisa jadi ya. Saya mau husnudzon tapi susah. Soalnya kesusahan orang untuk cari ini, saya mau menyelesaikan masalah waris ini gimana? Ya. Wong dalam di satu pesantren loh, isinya pesantren
isinya ustadz, isinya santri, belum tentu sak pesantren itu ada yang kuasai ilmu waris kok. Nah kalau tradisi pembelajaran ilmu syariat ini tidak diajarkan di pesantren, ya, bisa jadi pesantrennya modern, internasional, boarding school. Coba ditanyakan di sekolah ini ada nggak yang ahli ilmu waris? Bisa jadi nggak punya. Modern school kok, kan internasional. Iya betul, itu realitanya begitu. Nah ketika gara-gara tidak didapati seseorang yang ahli ilmu waris, sehingga masyarakat membagi warisannya tanpa dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, maka semua dosa. Nah kecamatan ya sak kecamatan, kalau kelurahan ya sak kelurahan, kalau sak kabupaten tidak ada yang wes dosa semua loh. Nah itu nyatanya tadi yang saya ceritakan itu bertanya lah, ini kok nggak dirampungkan, harusnya 17 tahun lalu ya 2007 itu diselesaikan. Lah iya Ustaz, kami belum tahu ilmunya. Nah sekarang udah tahu ilmunya, ya belum juga gitu. Cuman kan kami khawatir, terus kami mikir ya harus bertanya kepada yang ahli ilmu. Iya. Baru kemudian kita kasih arahan. Harusnya pembagiannya begini, harusnya begini. Kayak itu warisannya itu kan aset usaha gitu. Itu udah berjalan, itu maksudnya udah dikelola sekian, dan dulunya asetnya kecil kemudian dikembangkan sampai jadi besar. Itu gimana ngukuminya itu? Pengembangan dari aset ini jadi haknya siapa? Nah, ini enggak sembarangan, ini hukum Allah. Ya, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah ibadah dengan sholat, ibadah dengan zakat, ibadah dengan puasa, kita juga diperintahkan oleh Allah ibadah dengan membagi harta warisan dengan cara yang benar, itu ibadah juga. Kalau diniati pas dum-duman warisan itu dengan hukum Allah, dapat pahala itu. Karena menegakkan nilai ibadah dengan cara apa? Menegakkan hukum Allah. Ya. Nah, ini perkara yang penting. Ya. Ada ininya, mic-nya satu ya. Oke. Monggo dibacakan. Sudah diisi. Ini ternyata HP saya mati. Dibacakan terjemahnya saja enggak apa-apa, nanti saya jabarkan. Monggo Abi Raya. Terjemahnya saja enggak apa-apa. Yang adapun mempelajari hal-hal yang terjadi pada saat tertentu saja, hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu negeri sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Akan tetapi jika di negeri tersebut tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang menanggung dosa. Seorang imam harus memerintahkan dan boleh memaksa penduduk negeri tersebut untuk mempelajarinya. Lanjut. Dikatakan bahwa menguasai ilmu tentang sesuatu yang terus berlaku pada diri seseorang dalam setiap keadaan, posisinya ibarat makanan yang semua orang harus menyantapnya. Sedangkan menguasai ilmu tentang sesuatu yang terjadi sesekali, kedudukannya ibarat obat yang dibutuhkan pada sebagian waktu saja. Ilmu nujum atau ramalan bintang ibarat penyakit, sehingga mempelajarinya adalah haram. Sebab ilmu tersebut membahayakan, tidak bermanfaat, serta lari dari qada dan takdir Allah sangatlah tidak mungkin. Ya, yang dibacakan tadi ya terakhir
Ini nasnya dengan bahasa Arab berbunyi begini: waqad qila inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali huwa bimanzilatil ta'am. Ilmu yang dibutuhkan seseorang pada dirinya secara terus-menerus dalam segala kondisi dan keadaan itu seperti makanan. Manusia itu selalu butuh makanan, selalu butuh minuman. Ya, sewaktu-waktu dia lapar ya harus makan, sewaktu-waktu dia haus harus minum. Kebutuhannya seperti itu. Jadi wajibnya itu fardu ain. Ya, makanan untuk kehidupan manusia itu wajib. Kalau tidak makan berarti mati. Itu seperti itu. Ya. Sehingga labud dari kulli wahidin minhu wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa. Sedangkan ilmu yang dibutuhkan dalam situasional tertentu itu diibaratkan obat. Yahtaju ilaihi au yuhtaju ilaihi hinal maradi faqat. Dibutuhkan untuk ilmu tadi itu hanya ketika kondisi tertentu saja. Seperti orang butuh obat kapan? Ya ketika sakit. Ya. Meskipun sekarang ada gambarannya, karena orang sakitnya itu kronis, harus minum obat setiap hari. Ada sekarang orang yang minum obat setiap hari. Tapi menurut saya itu kok nggak tepat ya. Ya. Minum obat setiap hari, karena dari dulu tuh namanya sakit harusnya setelah diobati sembuh gitu. Tapi sekarang lucu gitu, ada sakit minum obat setiap hari, berarti kan nggak sembuh-sembuh tuh. Nah, obatnya buat apa? Nah, ini menandakan kemunduran ilmu kedokteran kita. Ya, kemunduran ilmu kedokteran kita, di mana banyak problematika penyakit itu tidak bisa terselesaikan. Sebetulnya konsep kesehatan dan pengobatan itu adalah satu, mengembalikan. Kalau sakit dikarenakan gangguan fungsi atau rusaknya fungsi organ tubuh, berarti cara menyembuhkannya adalah dengan memperbaiki fungsi organ tubuh. Sakit ginjal loh, ginjalnya kenapa? Fungsi ginjalnya bermasalah, kan ada sebabnya, berarti diperbaiki. Ya. Maka tidak selalu sakit yang diderita seseorang itu sembuh dengan obat, tapi kadang sembuh dengan memperbaiki pola hidup. Ya, kalau pola hidupnya makanannya yang kimia-kimia, pengawet, pemanis, pewarna, gitu ya, tidak diimbangi dengan asupan minuman yang cukup, tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup, gaya hidup suka bergadang, ya, tidurnya malam-malam, itu kan merusak fungsi organ tubuh. Ginjalnya kenapa? Karena senang bergadang. Berarti untuk memperbaiki gimana? Ya dirubah pola hidupnya, jangan bergadang, ya, tidur di waktu yang tepat, ya, kemudian kebutuhannya juga tepat, sambil nanti dicarikan istilahnya obat ataupun hal yang lain yang bisa mengembalikan fungsi daripada ginjal tadi. Ya, itu secara konsep kesehatan dasar begitu. Yang kedua adalah sakit karena disebabkan oleh faktor penyakit, kayak flu itu ya memang ada penyakitnya. Tipes itu ada bakterinya, bakteri tipes, ya kan. Kemudian
hepatitis, yaitu ada penyakitnya. Malaria, TB, itu ada penyakitnya memang. Bukan masalah fungsi organnya yang melemah, tapi memang ada penyakitnya. Corona itu kan dulu itu virus. Nah gitu. Berarti caranya ditangkal, diobati, virusnya dilemahkan kalau itu virus. Tapi kapan orang butuh? Umumnya orang butuh pengobatan tuh nggak setiap waktu. Makanya tadi aneh kalau ada orang minum obat kok setiap hari. Kalau minum vitamin setiap hari, minum suplemen setiap hari ya benar. Karena itu asupan. Tapi sekarang bahasanya tuh obat itu. Obat sampai dino, obat ora mari-mari gitu. Nah, begitu juga ilmu fardu kifayah tadi, kedudukannya kayak obat, dibutuhkan hanya sesekali waktu. Kemudian disebutkan wa ilmun nujum bimanzilatil marad. Kalau tadi ada ilmu yang seperti kedudukannya seperti obat, dibutuhkan sekali waktu. Ada yang kedudukannya seperti makanan, dibutuhkan setiap waktu. Ada ilmu yang kedudukannya kayak penyakit, di mana kedatangannya itu mendatangkan madharat, kedatangannya itu menyebabkan madharat, tidak membawa manfaat. Penyakit kan begitu. Zahirnya madharat saja, tidak mendatangkan manfaat. Sehingga mempelajarinya haram. Ilmu apa tadi? Ilmu bintang, ilmu ramal maksudnya. Nanti dijelaskan kalau ilmu bintang ini terkait bintang untuk hisab, untuk mengetahui arah. Nah, hukum belajarnya mubah. Li'annahu yadurru wa la yanfa, karena ilmu ramalan itu dia mendatangkan madharat dan tidak mendatangkan manfaat. Dan lari dari ketentuan Allah itu serta takdirnya itu nggak mungkin. Lari dari ketentuan takdir Allah itu nggak mungkin. Kenapa belajar ramalan? Untuk memprediksi masa depan agar kita bisa menghindar darinya. Nggak mungkin. Sesuatu yang sudah takdirkan mesti terjadi. Ya. Subhanallah. Ada kisah ini, dikisahkan oleh Ibnu Utsaimin. Kisahnya begini. Ya, pekerja di bangunan sedang bangun gedung, ya biasanya pakai scaffoldingnya tuh sampai tinggi itu ya, dan resiko. Maka karena di ketinggian seperti itu, qadarullah juga standar safety-nya belum diterapkan dengan baik. Salah satu tukang itu jatuh. Itu kisahnya disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian beliau menyampaikan kepada murid-muridnya ya. Salah satu muridnya itu guru kami yang mengisahkan. Ya. Nah, kemudian setelah jatuh, orang ketika jatuh itu semuanya teriak. Semuanya teriak. Wah. Ya kan? Wadah teriak semuanya jatuh. Bluk. Subhanallah, bawahnya itu tumpuan sampah. Tumpuan sampah. Jadi ada di bawah gedung itu sampah-sampah yang menumpuk, yang empuk gitu, empuk. Sehingga ketika jatuh blok gitu, orang-orang sudah khawatir, bangun ini. Ya, bangun si siapa namanya tukang tadi itu. Oh, yang di atas pada logo, alhamdulillah, masya Allah, ternyata apa? Bawahnya ada tumpukan sampah. Dalam kondisi dia senang, alhamdulillah saya masih hidup. Gedung itu di samping jalan, tumpukan sampah itu di samping jalan. Dia pengen berjalan nyebrang jalan tersebut sambil melihat ke teman-teman pekerja yang lain. Alhamdulillah, nyebrang jalan, datang mobil kecepatan tinggi nabrak.
kemudian meninggal. Ibrahnya apa? Ya kalau sudah ditakdirkan sama Allah, meninggal ya tetap meninggal. Meninggalnya tidak jatuh tapi ketabrak. Iya, itu disekisahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu. Itu kejadian di Saudi. Ya jadi nggak bisa orang tuh mau lari dari takdirnya Allah, mau gimana nggak bisa. Ya. Oh, diramalkan kamu nanti akan jatuh dari gedung. Ramalannya baca cuman akan jatuh dari gedung, tabrak mobilnya enggak. Ya tetap saja meninggalnya ketabrak mobil. Ya. Baik. Ya, kita lanjutkan sedikit. Fayam bagi likulli muslimin an yastaghila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala. Hendaknya seorang muslim itu menyibukkan waktu-waktunya dengan zikir kepada Allah. Wa doa, dengan doa, wa tadarru, dengan memelas kepada Allah, wa qiraatil Quran, membaca Quran, wa shadaqat, bersedekah. Tadarru itu mendekat dengan penuh harap, dengan penuh memelas, ya, itu tadarru. Wasadaqah, dengan sadaqat, wadafi'atil lil bala, ya, as-sadaqah dafi'atil lil bala, ya, dengan amalan sadaqah yang dia itu mematikan bala. Jadi bala, musibah itu bisa dimatikan dengan wasilah sadaqah, dengan wasilah doa, dengan wasilah qiraatul Quran, khususnya ayat-ayat tertentu seperti surat seperti Al-Fatihah, seperti ayat kursi, itu dafi'atul bala, ya. Disebutkan dalam satu riwayat hadis, barang siapa yang membaca ayat kursi maka dia diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau terjadi sesuatu atas dirinya, ya, atas wasilah dia membaca ayat kursi itu, efek yang diderita tidak begitu berat. Efek yang diderita tidak begitu berat kalau ditakdirkan terjadi. Dan kadang enggak, dengan wasilah membaca ayat kursi, sesuatu yang asalnya itu nampak ditakdirkan oleh Allah akan terjadi kemudian dialihkan. Tapi sebetulnya di Lauhil Mahfudnya sudah tertulis bahwa fulan dia itu baca ayat kursi, dan dengan baca ayat kursi itu maka tabrakan yang akan terjadi di hadapannya itu tidak terjadi kepadanya. Ada itu video-video yang kadang itu gambarkan orang bejo. Yang kemarin saya lihat itu ada orang di pinggir jalan, ya, terus melihat pengendara sepeda motor itu menjatuhkan sesuatu di tengah jalan sehingga ganggu pengguna jalan. Maka orang yang berdiri di tepi jalan itu punya inisiatif untuk menyingkirkan barang yang jatuh tadi dari tengah jalan. Ketika dia lewat, ketika dia jalan meninggalkan trotoar pinggir jalan itu, qadarullah baliho jatuh. Kalau dia masih di situ, kejatuhan baliho. Tapi karena dia mau nyelamatin orang pengguna jalan dengan ngambil barang yang ganggu itu, ternyata jadi selamat dari kejatuhan baliho. Itu gambarannya begitu juga. Kadang satu takdir atau sesuatu kejadian itu akan terjadi di hadapan kita, tapi karena barokah kita zikir, kita wirid, salah satunya baca ayat kursi yang tadi saya sampaikan, akhirnya kita terhindar. Pernah dengan berkendara terus kemudian sepersekian meter depannya terjadi kecelakaan, ya. Itu kan ketika kita, oh ya Allah, alhamdulillah saya untuk belum lewat. Kalau tadi saya yang lewat, saya yang jatuh di situ. Ketika diselamatkan seperti itu, kita harus langsung ingat Allah. Bisa jadi itu barokahnya wirid. Maka di sini disebutkan
Ya, amalan-amalan tadi, doa, tadarruk, baca Quran, sedekah itu mematikan bala, mematikan musibah. Wa yas'alullah ta'ala al-'afwa wal 'afiyah, dan hendaknya meminta pertolongan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan juga keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Liyasunahullahu ta'ala 'anil bala'i wal afat, agar Allah menjaga dirinya dari bala dan juga musibah. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah, karena sesungguhnya siapa yang diberi rezeki berdoa tidak akan dihalangi dari ijabah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulannya di sini apa? Belajar ilmu ramal, belajar ilmu yang memprediksi takdir itu tidak ada faedahnya, karena orang tidak bakal bisa lari dari takdir. Kalau memang pengen menjaga dari hal yang buruk, untuk menghindarkan bala, caranya bukan belajar ilmu ramal, tapi cukup doa, cukup baca tilawatul Quran, cukup sedekah, cukup untuk dia tadarruk kepada Allah, meminta kepada Allah keselamatan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan di dunia dan di akhirat. Nah, itu baru dia dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bil qiblah aw qadis shalah fayajuzu dzalik. Ya, kecuali apabila seseorang belajar ilmu bintang ini untuk mengetahui arah kiblat atau waktu-waktu sholat, maka yang seperti ini hukumnya mubah. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li annahu sababun minal asbab. Sedangkan belajar ilmu tib, ilmu kedokteran, maka hukumnya mubah karena dia sebab daripada sebab-sebab kesembuhan seseorang. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Maka boleh juga hukumnya belajar ilmu kedokteran ini sebagaimana kebolehan ilmu-ilmu lain yang status kedudukannya merupakan ilmu sebab atau wasilah. Waqad tadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah SAW pernah bertadawi. Hukum tadawi apa? Hukum berobat itu yang masyhur hukumnya mubah. Ada yang mengatakan sunnah. Ya, berobat. Orang sakit apakah wajib berobat? Nggak wajib. Cuman sunnah atau mubah saja. Jangan mau milih nggak berobat, ya boleh saja. Karena ada orang sakit nggak berobat sembuh, ada nggak? Banyak. Jenengan pilek semuanya, terus nanang kewai, besok mari dewi, sembuh nggak? Ya sembuh beneran kok, iya kan? Karena secara sistem tubuh itu asalnya ketika terserang virus atau penyakit, memang ketika kita kadang terimbas, itu disebabkan antibodi kita sedang lemah. Nah, maka ketika proses kemudian antibodi itu melawan penyakit tersebut, lama-lama menguat lagi antibodinya. Ketika sudah menguat, maka penyakitnya hilang sendiri. Nah, kalau begitu kan tidak wajib orang sakit itu harus berobat. Maka kalau jenengan punya tiang sepah seumpamanya, yang masih punya orang tua, terus kadang orang tua sakit, habis itu kita ajak berobat kok nggak mau, ya wis dihargai saja, tidak apa-apa. Pun buatan nopo-nopo. Saya itu loh, buatan purun berobat, ning sing sabar, ampun sambat. Nggak mau berobat, ya Allah, anakku, nah gitu. Jenengan buatan, buatan sabar kan gitu. Nah itu susahnya kadang begitu. Waqad hukiya 'ani Syafi'i rahmatullahi taala annahu qala, telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa ia berkata, al ilmu ilmani, ilmu itu dibagi jadi dua, ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih untuk urusan agama, wa ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kesehatan untuk badan dan jasad. Wa wara dzalika bulghatu majlisin. Sedangkan lebihan dari itu lebih kepada bulghatu majlis itu satu tambahan ilmu yang artinya bukan pokok, gitu, bukan pokok, itu lebihan. Bulghatu majlis itu begitu. Yang pokok ya ilmu fikih untuk agama. Maksudnya fikih di sini mencakup akidah
dan juga mencakup tasawuf. Karena fikih menurut Imam Abu Hanifah itu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha, nanti disebutkan di sini. Wa amma tafsirul ilmi bahwa sifatun dan seterusnya, ini insya Allah akan kita jabarkan di pertemuan yang akan datang. Nah, kesimpulan dari majelis ini, abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, orang tua harus memahami prioritas ilmu apa yang wajib diajarkan kepada anak-anaknya terlebih dahulu. Contoh sekarang ini dianggap ilmu agama yang paling prioritas itu ngapal Quran, padahal enggak. Ngapal Quran itu bukan yang paling prioritas. Ya, tadi yang ikut kajian Ahad pagi tadi ya, pertanyaan tadi ada yang berbicara tentang masalah meragukan atau suudzon kepada Allah atas takdirnya dan sebagainya. Itu apa problematikanya muncul seperti itu? Karena tidak tuntas di dalam menanamkan iman. Jadi kalau ilmu imannya itu kuat, nggak akan ada problem seperti itu pada seseorang. Sampai kemudian suudzon terhadap takdirnya Allah. Kenapa saya selama ini sholat tapi kok saya sengsara terus? Sedangkan orang kafir, orang fasik yang tidak pernah sholat malah duitnya banyak. Itu kan problem iman. Nah, di anak muda sekarang itu kasus-kasus begini ini banyak. Termasuk yang kemarin ngendat di Surabaya itu. Tahu nggak Pak? Ada pemuda bunuh diri di jembatan, menggantungkan diri di jembatan. Sebabnya karena terlilit pinjaman online dan judi online. Pinjol dan judi online. Sampai gantung diri. Baru 4 hari atau 5 hari kemarin itu. Saya pernah diceritai salah satu santri di Mufid sini, bahwa saudari dari temennya itu bunuh diri, perempuan bunuh diri karena merasa berat menghadapi menjalani beban hidup. Macam-macam, ada yang pinjol tadi. Dulu malah ada di Bengkulu itu siswi SMA bunuh diri gara-garanya dia setiap semesteran, setiap ujian sekolah itu ranking 1, pas giliran ujian akhir nasional nggak lulus. Lu bener itu, ya kan? Maka pendidikan agama itu penting sekali. Pendasaran iman itu penting sekali, itu prioritas, itu ilmu fardu ain. Jangan sampai kita meskipun sama-sama turunan ilmu syar'i benar, tapi ada yang lebih fardu ain daripada yang fardu kifayah atau sunnah atau apalagi mubah. Ya, belum apa-apa, nah, kamu harus belajar ilmu waris, nak. Ilmu waris ini penting, oh, itu enggak fardu kifayah, ini kebutuhannya enggak setiap waktu. Tapi belajar ilmu tentang iman itu, iman dibutuhkan kapan? Setiap waktu butuh iman. Kalau sampai lengah, ya bisa fatal. Ya, itu kesimpulannya nih, abah dan ummahat yang dimuliakan Allah. Maka ini nanti kita kawal anak-anak kita bersama-sama. Ya, kita kawal. Dan saya berharap nanti anak yang sudah usia 10 tahun nanti segera dilaporkan kepada kami yang sudah usia 10 tahun siapa saja. 10 tahun ke atas nanti akan saya ajari khusus masalah iman. Nanti mungkin saya akan sempatkan sepekan gitu, mungkin ada sekali atau sesekali waktu saya majelis khusus akan saya ajar langsung itu anak-anak untuk mempelajari dasar-dasar iman. Karena harusnya udah tuntas sebelum balik. Harusnya dasar-dasar iman itu sudah tuntas belum balik. Saya agak miris memang lihat sekarang pemuda Gen Z ini kan disebut sebagai generasi stroberi. Dilihat indah, merah, merona, dipegang blenyek, katanya gitu katanya. Kenapa kok disebut stroberi itu katanya begitu. Ya, jadi nanti yang
sudah 10 tahun, nanti ustadzahnya nanti tolong disampaikan ini yang sudah 10 tahun. Kenapa 10 tahun gitu? Ya karena nalarnya sudah lebih bagus. Ya, sehingga nanti saya bisa berbicara tentang konsep keimanan kepada mereka sebagai modal. Ya, penekanan tentang ma'rifatullah, tentang hak dan kewajiban antara hamba dengan Rabb-nya. Ya, ini sangat besar hikmahnya itu. Tadi ada yang bertanya di Ahad pagi begitu itu. Ya, membuka cakrawala kita juga bahwa ternyata banyak yang orang itu menghadapi masalah hidup itu stres, menghadapi masalah hidup itu kemudian putus asa, ya sampai berujung bunuh diri karena tidak punya pegangan iman. Semoga anak keturunan kita dijauhkan dari segala bentuk musibah, mara bahaya, dosa, perbuatan keji, ya, dan dikuatkan oleh Allah dengan fondasi keimanan, diperindah mereka dengan hiasan akhlak, dan insya Allah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tunduk ibadah selama anak-anak kita ini hidup di dunia, dan insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mekaten majelis di kesempatan kali ini, dan mohon maaf sekali saya belum bisa membuka tanya jawab, tapi nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan disampaikan di grup wali dengan tertulis. Saat kemarin di materi ini ada ini yang belum saya pahami, insya Allah nanti saya jawab dengan voice note, dengan jawaban rekaman suara, insya Allah. Ini kodarwa saya ini dipeksa-peksa betul sama teman untuk ngisi majelis parenting juga di mahadnya di Matesih. Jadi mohon izin, kami pamit dulu. Kalau memang masih mau lanjut ada pengumuman dari Kutab, kami serahkan waktu sepenuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.